Sadar nggak sih, banyak dari kita itu yang nggak tahu diri pas jadi tamu, tapi malah kerasanya yang punya rumah yang nggak punya etika. Tamunya ngedumel, tuan rumahnya jengkel. Nah, kalau yang begini-begini, tertukar atau terbolak-baliknya sudut pandang itu dipertahankan terus, ya repot. Hasilnya cuma sakit hati. Buang jauh-jauh kata-kata tamu adalah raja. Saat kita kedatangan tamu atau saat kita sedang menerima tamu, maka tanamkanlah mindset tamu adalah raja. Oleh karena itu, siapkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk menuruti semua keinginannya, tapi untuk menghormati dan menghargainya. Muliakanlah tamu-tamu kita, apalagi kalau kita yang mengundang mereka. Siapkanlah sesuatu sebagai tanda terima kasih atas kedatangannya. Gak perlu mewah-mewah, cukup sesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi yuk, jangan menyepelekan. Buang jauh-jauh narasi tamu harus tahu diri. Berbicara soal memuliakan tamu, saya jadi teringat sebuah kisah yang menyentil kebiasaan kita di zaman sekarang ini. Jadi ceritanya begini. Suatu waktu ada seseorang yang kelaparan datang pada Rasulullah, dan saat itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Nah, ternyata Rasulullah sedang tidak punya apa-apa untuk dibagikan. Akhirnya beliau tawarkan pada para sahabatnya, siapa yang mau menjamu orang yang lapar ini? Dan ada salah seorang sahabat yang berani mengajukan diri. Namanya kalau tidak salah Abu Thalhah Al-Ansori. Singkat cerita, tamunya Rasulullah ini sampai di rumahnya Abu Thalhah. Terus Abu Thalhah tanya ke istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan untuk tamu kita malam ini? Aku tadi menyanggupi tawaran Rasulullah untuk menjamu tamu yang sedang kelaparan ini. Terus istrinya bilang kalau ternyata makanannya tinggal satu tok, dan rencananya mau diberikan ke anak mereka. Abu Thalhah dan istri juga belum makan pada saat itu. Jadi kalau makanannya dikasihkan ke tamu, berarti di rumah itu nggak ada yang makan sama sekali. Terus Abu Thalhah punya ide, nyuruh istrinya buat bujuk anaknya biar tidur lebih awal, biar anaknya nggak ngerasa lapar. Terus nanti waktu tamunya mau makan, itu istrinya seolah-olah nggak sengaja matiin lilin, dan nanti Abu Thalhah akan pura-pura makan di samping si tamu, biar tamunya nggak ngerasa makan sendirian. Nanti jadi ngerasa nggak enak sama mereka. Akhirnya rencana mereka berhasil, dan tamunya nginep di sana sampai pagi. Yang artinya Abu Thalhah beserta keluarga tidur dalam kondisi lapar bersama tamu yang telah mereka kenyangkan. Keesokan harinya Abu Thalhah bertemu dengan Rasulullah. Belum ngomong apa-apa, tiba-tiba Rasulullah tuh tersenyum dan berkata, Allah kagum pada usaha kalian dalam menjamu tamu. Luar biasa sekali kan. Rela memberikan satu-satunya yang mereka miliki demi memuliakan tamu. Ini kan sangat bertolak belakang dengan kebiasaan kita di zaman sekarang, ya kan? Poinnya bukan kita harus memberikan satu-satunya yang kita miliki setiap ada tamu datang, ya. Bukan begitu. Mungkin akan terasa begitu berat bagi kita. Tapi poinnya adalah, coba lihat sahabat Nabi itu memuliakan tamu sampai ke level tertinggi. Beliau fokus pada apa yang bisa beliau berikan, bukan apa yang didapatkan dari tamu itu. Bahkan beliau tuh sama sekali nggak menggunakan narasi tamu harus tahu diri. Bandingkan dengan kita saat ini yang kadang nyuguhin air putih tok aja masih suka ngebatin. Ini orang kapan pulangnya ya? Iya kan? Sampailah kita di akhir video ini, dan inilah bekal untuk akal kita dalam bertamu maupun menjamu tamu. Jadilah tamu yang sopan dan tahu diri.
Buang jauh-jauh keinginan untuk diperlakukan seperti raja. Dan jadilah tuan rumah yang memuliakan tamu dengan sepenuh hati, bukan malah menuntut tamu untuk tahu diri. Ingat selalu dua hal ini ya, jangan sampai kebolak-balik. Semua yang saya sampaikan di video ini muaranya adalah soal etika. Jadi meskipun apa yang kamu lakukan itu mungkin tidak melanggar hukum, tapi alangkah lebih baik kalau kita senantiasa menggunakan etika. Dan ini bukan hanya saat kita bertamu atau menerima tamu, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sosial pada umumnya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa etika itu soal perilaku kita terhadap orang lain, bukan bagaimana orang lain berperilaku pada kita. Saya Adrik dan sampai jumpa di video berikutnya.